cerita ini secara nggak sengaja nih, cerita ini Bang Ale gue dapetin dari ada tamu lah yang ke rumah datang waktu itu, dan gue tahu itu adalah teman dari bokap gue. Terus dari situ mereka berdua cerita-cerita dan gue tertarik nih dengan cerita yang teman bokap gue alamin ini. Dan gue izin sama beliau, gue bilang, Om, kalau cerita ini kalau gue tulis gimana? Boleh aja, tapi gue minta tolong semua dirahasiakan. Akhirnya sampai di tulisan itu pun terbit, gue rahasiakan semua nama gunung, tempat, dan nama pelakunya. Jadi ini kejadian di gunung yang ada di daerah Jawa, tepatnya di tahun 1988. Ya, mereka terdiri dari 6 orang. Yang pertama Putra, Andi, Jaya, Lana, Lani, dan Bara. Nama panjangnya Bara Aksara. Jadi mereka berenam ini punya punya hobi yang sama dalam mendaki gunung. Nah, pada saat waktu itu semester 1, mereka ngadain acara muncak ke gunung di daerah Jawa itu. Waktu itu mereka berkumpul di rumahnya Putra, karena rumahnya Putra itu dekat sama gunung yang dituju, dan juga Putra waktu itu tinggal bersama kakaknya aja, cuman berdua. Datanglah di hari itu, mereka berkumpul di sana. Nah, sambil menunggu si Jaya sama Lani dan Lana ini seorang perempuan dan mereka kembar, kakak beradik. Kakak beradik. Nah, sampai di tempatnya kakaknya Putra, dan salah satu dari teman pendakinya itu yang cewek bilang sama Bar, gue lagi dapet. Oh, nggak apa-apa, yang penting bawa peralatannya. Oh, gue bawa kok, aman. Yaudah, masalah itu nggak terlalu dipermasalahkan sama mereka. Akhirnya mereka berangkatlah ke Gunung Jawa tersebut. Sebenarnya dari mereka berangkat itu nggak terjadi masalah apa-apa. Cuman mungkin yang bikin jadi masalah di pendakian ini adalah Bara waktu itu meminta Andi, salah satu teman itu namanya Andi, untuk membawa beberapa botol minuman. Mereka untuk mau menikmatin alam sekaligus membawa minuman keras ke gunung tersebut. Pemikiran mereka mungkin nggak bakal kenapa-kenapa gitu kan, cuman bawa minuman aja. Kalau Bara cerita sama gue waktu itu kayak gitu. Yaudah, mereka muncak dan sampai di titik dimana mereka lelah dan mendirikan tenda di tempat tersebut tuh, Bang. Hari sudah malam, akhirnya mereka masak dan istirahat karena pagi-paginya mereka mutusin buat summit untuk naik ke puncak gunung. Yang singkat cerita, pagi tiba, yang Bara yang tertidur akhirnya dibangunin nih sama ke lima kawannya. Dari situ peralatan mereka tinggal, menurut Om Bara cerita, peralatan mereka tinggal di tempat itu dan mereka cuma bawa tas selempang kecil yang isinya cuma air dan perabotan yang lain-lainnya. Akhirnya berangkatlah mereka ke puncak. Sampai di puncak sana, mereka ngeliatin pemandangan sambil nikmatin minuman yang mereka bawa itu kan. Dari pas habis minuman selesai minum itu, tiba-tiba hujan turun, Bang. Hujan turun deras. Nah, karena gue juga nggak tahu gimana, dan Om Bara juga cerita sama gue, di gunung itu nggak ada pendaki selain mereka berenam. Nggak ada pendaki lain selain mereka berenam, dan mungkin di tahun 1988 mungkin belum ada pendaki orang berpikir untuk mau naik gunung mungkin. Dari situ, dari hujan deras itu, akhirnya mereka mutusin buat turun dari puncak gunung. Nah, dari perjalanan dari puncak itu mereka nemuin sebuah persimpangan jalan. Mereka stuck dan berhenti karena bingung nih. Karena mereka berenam bingung akan melalui jalur yang mana, yang kiri atau yang sebelah kanan. Nah, sebelumnya mereka itu sebenarnya sudah membuat tanda karena memang kalau kata Om Bara, gunung itu jarang didaki oleh orang lain pada saat itu. Tapi menurut kawannya ini udah ditandain, tapi tanda yang mereka tandain itu nggak ada. Akhirnya Bara punya inisiatif, yaudah kita pencar aja. Lo ke kiri, gua ke kanan. Yang sisanya tunggu di sini, jangan kemana-mana.
Akhirnya mereka berpencar nih, 3 orang berpencar. Entah berapa lama mereka akhirnya balik lagi ke titik yang 3 orang nunggu ini, temannya ini. Yang nunggu itu ada si Jaya, Lana sama Lani cewek itu. Akhirnya nunggu di situ, mereka balik bertiga dan hasilnya nihil, nggak nemuin jalur sama sekali, nggak nemuin tanda sama sekali. Nah terus si Bara bilang kita stay di sini aja sampai hujan reda. Tapi sifat keras dari temennya ini yang namanya Putra ini memutuskan untuk gue mau ambil jalur kanan karena gue ingat banget kita naik dari kiri, turun harus dari kanan. Udah dari situ perdebatan sedikit karena Bara maunya tetap gue mau stay di sini tunggu sampai reda. Putra nggak mau karena posisinya udah dingin banget, takut hipo karena nggak ada makanan, adanya di tenda semua bang. Jadi mereka kejar itu buat ngisi perut, niatnya si Putra kayak gitu. Yaudah akhirnya perdebatan singkat, akhirnya mereka berenam mutusin buat ngambil jalur yang kanan yang menurut si Putra itu benar jalurnya yang itu. Yaudah akhirnya mereka ikutin jalur yang menurut Putra benar itu. Mereka jalan sampai di mana hari berganti, sudah menjadi malam nih bang. Udah jadi malam, hujan nggak udah berhentinya, masih hujan deras terus. Sampai di sana mereka nemuin sebuah pohon rindang. Dari situ udah kebingungan karena nggak nemu jalur dan nggak nemuin tenda yang mereka diriin waktu itu. Akhirnya mereka merapat berenam sampai akhirnya ketiduran. Akhirnya mereka berenam ketiduran. Nah pada saat itu kalau menurut Bara, dia mendengar kayak suara kayak orang geraman, kayak orang ngegrem gitu. Akhirnya pas bangun, Bara melihat sosok orang hitam tapi posisinya lagi memeluk Lana posisinya. Dari situ karena kaget, Bara teriak dan membangunkan keempat temannya itu. Nah dari yang mereka pada bangun kan jadi mereka melihat semua bang, penampakan sosok itu mereka lihat semua. Dari situ si Putra, Andi sama Jaya mutusin buat lari, cuman ditangkap sama Putra. Tolong bantu dulu jangan kemana-mana. Akhirnya mereka stay di sana dan baca doa. Tiba-tiba Lani si kakaknya si Lana ini tiba-tiba teriak histeris. Dari situ si Lani yang tadinya diem tiba-tiba teriak bang. Tiba teriak kayak bawa dia, suaranya seperti itu, cuman teriaknya lantang, bawa dia. Nah dari situ kan mereka terkejut nih ya kan, ketiga temannya terkejut kayak gitu, kok Lani ini kenapa gitu kan. Dari situ si makhluk ini berdiri bang, dia berdiri tapi menggendong Lana. Ini Bara posisinya waktu itu cerita sama gue nih, Bara memohon pada makhluk itu, tolong jangan bawa teman saya, cuman yang makhluk itu diem aja, nggak ngomong apa, cuman berdiri dan tetap gendong si Lana posisi waktu itu. Tapi yang ngomong Lani, bawa dia, tetap ngomong kayak gitu. Dan akhirnya si sosok makhluk ini hilang, tiba-tiba hilang dan tertutup kabut. Jadi si Lana ini hilang bersama makhluk tinggi besar itu. Nah posisi si Lana waktu itu masih ngegram aja, masih posisinya kayaknya kalau Bara bilang si Lani ini kerasukan. Dari situ dibantuin, dipegangin, sempat ditampar pipinya berkali-kali dan dibacain ayat-ayat suci. Berapa lama kejadian kayak gitu, alhamdulillahnya si Lani ini sadarkan diri. Dari situ mereka berlima bingung apa yang terjadi, ini gimana Lana kemana. Pada bingung semua sampai akhirnya nggak tahu gimana. Kalau Bara cerita tiba-tiba mereka kayak terlelap sendiri bang. Mereka berlima itu terlelap sendiri. Pada saat itu Bara sadar, bangun, dan yang bikin kaget pada saat si Bara bangun itu si Lana ada di tempat. Lana itu ada di tempat dan si Bara mikirnya
berarti gue cuman mimpi semalam. Dan alhamdulillahnya Lana tidak kenapa-napa gitu kan. Ya udah, dari situ si Bara nggak cerita nih kejadian mimpi yang tadi malam itu kepada 5 kawannya kan. Dari situ udah pagi itu mereka mutusin buat nerusin perjalanan turun ke gunung. Nah dari sana mereka berjalan sampailah mereka di nemuin kayak sebuah pohon lagi. Dan si Lana teriak, "Bar, gua lapar." "Sabar ya Lan, ntar kita cari makan kok." Nah dari situ si Bara inisiatif nih buat cari makanan waktu itu di sana. Dan akhirnya ngajak si Putra nih bang, Put ikut gue yuk kita cari makanan. Mereka cari ke dalam hutan dan alhamdulillahnya mereka nemuin ini bunga cantigi bang. Nah, bunga cantigi akhirnya dipetik lah sama Bara sama Putra, akhirnya dipetik. Dari situ dipetik dan dibawa lagi ke empat kawannya itu. Akhirnya mereka makan bunga cantigi itu. Nah dari sana mereka jalan lagi dan nemuin kayak sebuah shelter nih bang, kayak sebuah shelter gitu, shelter tanpa dinding itu. Nah mereka duduk di sana mereka cari kayu dan bikin sebuah api unggun gitu bang, sebuah api unggun dan istirahat. Sehingga itu udah di hari kedua ya, hari kedua. Nah pagi datang di hari ketiga. Lana bangun dan masih bilang, "Bar, gua lapar." Udah, karena Bara mikirnya di sini banyak bunga cantigi, niatnya Bara itu mau cari bunga cantigi lagi nih bang. Nah pada saat perjalanan Bara mau cari bunga cantigi itu, tahu-tahu hujan lagi bang, hujan turun lagi. Langit yang tadinya cerah mendadak jadi gelap gitu kan. Mereka kan udah nggak bawa apa-apa nih, jadi Bara posisinya jalan sendiri nih bang ke hutan. Di hutan itu posisi Bara jalan sendiri karena kelima temennya kan masih tidur, kecuali Lana yang bangun teriak lapar itu. Bara jalan karena mungkin posisinya terhalang kabut. Tiba-tiba Bara jatuh ke jurang, brak, akhirnya jatuh. Sampai di posisinya itu dia mentok ke sebuah batu, mentok di sebuah batu. Dari sana Bara cerita sama gua, dia masih berhasil megang akar bang, pohon-pohon tebing itu yang merambat di tebing itu ada akar dipanjat sama dia. Dan akhirnya dia merasa lelah, beristirahat di sebuah kayak batu gitu dan tiduran bang posisinya. Masih di tepian jurang ya bang, cuman posisinya itu nggak tahu berapa tingginya. Om Bara juga nggak cerita ketinggian jurang itu. Akhirnya Om Bara itu istirahat di sana. Dari atas Bara tuh kayak ngedenger suara kayak gemuruh bang, suara kayak gemuruh. Hujan juga masih turun waktu itu, masih turun. Nah suara gemuruhnya ini makin lama makin dekat. Karena posisinya Om Bara bilang sama gua kabut, jadi dia nggak bisa lihat yang di atasnya itu apa. Dan tiba-tiba suara gemuruh itu nggak taunya sebuah bongkahan batu yang menimpa. Iya, menimpa Om Bara. Pada saat Om Bara tersadar, dia inget megang wajahnya nggak kenapa-napa. Pas mau bangun tiba-tiba sulit, nggak taunya bongkahan batu itu menimpa tangan kirinya Bara. Pada saat itu akhirnya Om Bara coba ngegerakin nih batu pakai tangan kanan sama pakai kaki, berusaha untuk ngelepas ini batu. Setelah berusaha, akhirnya batu terlepas. Ditarik jaket sama dia. Tiba-tiba gue sampai gemeteran nih. Tiba-tiba hancur tangannya udah bang. Tangannya udah hancur. Dan waktu itu Om Bara bilang, gue ngelakuin hal gila. Kenapa gue ngelakuin hal gila? Jadi dia teringat kata-kata Lana. Lana ini adalah cewek yang disukain bang pada saat itu. Jadi mungkin karena teringat itu dia ngelakuin hal gila. Dia ambil belati dan dia memotong sisa tulang yang ada di tubuhnya. Gue nggak kebayang posisi waktu itu. Itu pemotongan kayak gimana. Cuma Om Bara cerita sama gue motong tangan gue sendiri kan.
Sesimpel itu dia cerita, cuman gua ngebayangin itu orang motong tangan kayaknya nggak semudah itu dipotong gitu kan menurut gue. Akhirnya gue tanya, terus darahnya gimana? Dia sobek celananya pakai belati, akhirnya dibalut, lukanya itu dibalut. Karena dia ingat si Lana ini teriak lapar dan mungkin kalimat temannya mungkin sama lapar, akhirnya dia punya inisiatif gila lagi kalau menurut gua pribadi. Dia potong jari-jari tangannya dan membelah sisa tangannya menjadi 6 bagian, dimasukin ke saku jaket. Tangan sisanya yang buntung ini ditutup sama jaketnya yang tadi. Ya. Akhirnya dia berpikir gimana caranya gue naik ke atas, dan nggak tahu Allah alam kalau punya kehendak Om Bara bisa sampai di atas jurang dan kembali ke shelter yang tadi gue cerita itu. Sampai di sana mereka Om Bara lihat teman-temannya masih pada tidur. Akhirnya ya udah Om Bara cari kayu-kayu ranting, akhirnya ditusuk kayak daging yang tadi tangannya itu ditusuk dan dibakar di api unggun yang tadi malam dibikin itu. Mungkin karena aromanya tercium sangat lezat pada mungkin karena orang lapar kan. Jadi bangun nih bang, ditanya pertama Lana bilang, Bar bikin apa? Dilihat daging kan, ini daging apa? Bara waktu itu Om Bara bilang sama gue dengan spontan, dia ngomong ini daging musang. Pada saat gue cari bunga cantigi, gue disiram oleh musang, dengan terpaksa gue bunuh. Gitu. Yaudah akhirnya udah mateng, yuk makan santap lah. Dari situ makan santap, dari situ udah selesai, udah pada kenyang. Akhirnya Bara bilang yuk kita turun lagi. Yaudah akhirnya mereka berenam kembali lanjutin perjalanan. Nah dari sana ngikutin perjalanan lagi, nggak tahu itu udah pukul berapa. Om Bara nggak terlalu cerita jelas sama gua. Tiba-tiba mereka dengar kayak suara gamelan. Terus Andi sempet teriak, Bar, lu denger nggak? Jalan aja, nggak usah didengerin, jalan aja. Pada saat Om Bara mau melangkah, tiba-tiba Om Bara menabrak Lana yang tiba-tiba saja diem. Lan, jalan, nggak usah didengerin, jalan aja. Pada saat Bara menyuruh Lana untuk jalan, tiba-tiba di depannya Lana kan si Lani nih. Lani kayak orang nari bang. Nari, kalau menurut Om Bara cerita Lani begini pergerakannya, dan tiba-tiba si Lananya yang begini yang gerak. Lani yang tadi diem tiba-tiba teriak dan tertawa ngakak gitu, dan naik ke pohon yang ada di sebelah kirinya, persis di sebelah kirinya Andi waktu itu. Naik dan ngomong di atas pohon itu. Si Lani bilang, kalian tidak akan bisa pulang. Ngomong seperti itu. Nah yang bikin terkejut lagi, yang tadi Lana bergerak seperti seorang penari tiba-tiba bersimpuh pada saat si Lani teriak, kalian tidak akan bisa pulang. Suaranya ini kalau menurut Om Bara cerita, suara ini seperti kayak seorang laki-laki bang. Padahal si Lani ini seorang perempuan. Cuman yang terdengar dari Om Bara ini, suara Lani terdengar seperti seorang laki-laki. Sehabis bilang kalian tidak akan bisa pulang, dia ngomong lagi, teriak datanglah. Dan tiba-tiba aja di posisi suasana di sana itu kayak kabut yang tadinya cuma senyap begitu aja, tiba-tiba membentuk kayak sebuah penampakan. Cuman samar-samar bang, yang dilihat mereka samar-samar. Cuman kayak kan kalau kita normalnya kabut itu kan kayak gitu-gitu aja. Ini membentuk mungkin kayak pocong atau apa. Dia ceritanya gitu doang sih. Kalau Mbak cerita sama gue seperti wujud, cuman nggak jelas itu wujudnya seperti apa. Nah dari situ Bara berusaha untuk menenangin si Lana yang bersimpuh ini.
dibacain lah ayat-ayat suci itu, dibacain ayat suci. Tiba-tiba entah gimana Lana tersadarkan diri dan cuman bingung, ini kenapa. Nah pada saat itu si Putra nih teriak, si Putra teriak, iblis turun kalau berani. Akhirnya Lani yang posisinya lagi mungkin kerasukan tiba-tiba loncat dari pohon, loncat dan ngerekam Putra. Dicakar-cakar tuh bang, si Putra dicakar-cakar. Habis dari situ dibantu lagi nih sama Andi sama Jaya. Oke, dibaca-bacain lagi. Kebetulan Om Bara ini dia ngerti agama nih bang, ngerti agama. Akhirnya dibaca-bacain lagi. Setelah sulit berapa lama dan si Lan ini bisa disembuhkan juga bang. Akhirnya bisa disembuhkan. Nah dari sana udah nih mereka rundingan. Akhirnya mereka berenam melingkar dan bilang, mungkin ini kesalahan kita. Kalau Om Bara bilang ini salah saya, gara-gara saya mungkin bawa minuman keras ke tempat ini, penunggu sini nggak senang dengan keberadaan kita. Ya semuanya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Om Bara cerita kayak gitu sama gua. Akhirnya mereka berenam berdoa nih bang, mereka berenam berdoa dan dari situ mereka mutusin buat lanjutin lagi perjalanan. Nah lanjut lagi perjalanan dan mereka akhirnya istirahat karena memang kelelahan. Dan keesokan paginya mereka lanjutin lagi perjalanan. Nggak tahu kenapa kayaknya kalau Om Bara bilang alam di sana lagi nggak berpihak sama gua pas dibilang gitu. Kenapa Om, gue tanya kenapa kayak gitu? Nggak tahu kenapa tiba-tiba langit yang cerah tadi tiba-tiba hujan lagi aja. Jadi selama mereka tersesat selama 5 hari itu mereka tersesat itu diguyur hujan terus nih Bang Alek, diguyur hujan terus sampai ada petir juga sampai nyambar ada salah satu pohon yang tersambar karena hujan. Api yang tadinya ada mati lagi. Dan yang parahnya lagi karena sambaran petir itu sampai Putra tuh terpental. Putra terpental. Dari Putra terpental megangin kuping, megangin kepala, guling akhirnya disampein sama Bara. Put, lo kenapa? Wah, lo guling aja, sakit. Nah dari situ Putra bilang, Bar, gelap. Jadi pandangan Putra nih terganggu, tangan Putra terganggu. Gelap dia bilang itu kan gelap. Apa gue buta? Dari situ, enggak Put, lo nggak buta. Udah istirahat lagi. Akhirnya istirahat lagi. Dan pada saat itu si Putra udah agak mendingan, dibantu jalan sama Andi. Posisinya yang di depan Andi sambil mapa Putra, di belakang Andi ada Lana, Jaya, Bara paling belakang. Karena mungkin posisinya mereka berenam udah sangat lelah nih bang, Andi yang ada di depan, yang Andi bersama Putra itu di depan udah nggak kelihatan ketutup kabut posisi waktu itu. Nah dari kejauhan mereka berempat ngedengar suara Andi teriak Putra. Akhirnya Bara mutusin buat jalan duluan ke depan, tunggu sini gue mau lihat Andi. Udah dari sana Bara cuma nemuin Andi yang ada di tepian jurang posisi waktu itu. Ditanyalah sama Bara, di Putra mana? Akhirnya ternyata kalau Bara sih cerita sama gue gini, Andi waktu itu nangis di tepi jurang dan bilang kalau dia tergelincir dan berakibat Putra jatuh lah, karena Putra kan nggak bisa lihat waktu itu kan. Putra jatuh ke dalam jurang. Andi cuma posisinya nangis aja dan akhirnya si Jaya, Lani dan Lana nyusul kan, kenapa Putra jatuh. Yaudah karena nggak mau nunggu lama, akhirnya Putra mutusin buat si Bara mutusin buat mencari pelipiran buat turun ke jurang.
Disusul lah sama Andi. Akhirnya Andi sama Bara nih cari si Putra. Jalan jauh ke agak turun Lipiran itu, si Bara lihat jaket yang dipakai sama Putra warna biru. Lihat, oh benar ternyata jaketnya. Dan nggak jauh dari letak jaket itu, si Bara ngelihat Putra lagi berbaring. Nah, inisiatif akhirnya Andi yang bopong si Putra waktu itu. Ya udah bopong akhirnya ngikutin pelipiran itu lagi, dan si Andi sampailah duluan ke atas jurang. Sampai di atas jurang. Pada saat si Bara nyusul mereka berdua, tiba-tiba pala Bara udah berkunang-kunang nih bang. Pala Bara udah berkunang-kunang, tapi untungnya ditangkap sama Lana sama Jaya. Akhirnya dibantu si Bara ke atas. Nah dari situ udah mereka istirahat lagi, dan akhirnya lanjutin lagi perjalanan. Di perjalanan itu disinilah baru ketahuan tangannya Bara udah nggak ada. Jadi posisinya yang jalan Andi, Bapak Putra, Jaya, Lani, sisa Lana sama si Bara yang ada di belakang. Pada saat si Lana berbalik badan, baru ngeh ketiup angin, jaketnya begitu Pak. Dari situ Lana diem dan teriak sambil meluk. Ini tangan kenapa? Itu teriaknya histeris bang. Itu sampai nangis. Kalau Bara cerita sama gue kayak gitu, sampai nangis. Dan akhirnya kelima temennya ini akhirnya balik lagi kan. Apa yang terjadi kok si Lana sampai nangis kayak gitu. Dan Bara cuma bilang, ini kesalahan gue ceroboh. Udah, gue nggak kenapa-napa. Ayo kita jalan lagi. Kita bakal pulang. Gue mau turun, kita mau pulang. Dari situ yaudah akhirnya dibantuin lah Bara sama Lana jalan. Dari sana Bara cerita dia udah nggak sadarkan diri bang. Dan akhirnya tumbang, jatuh pada saat waktu itu. Dan seingatnya si Bara, pada saat Bara sadar itu, Bara sudah ada di rumah sakit waktu itu. Bara udah ada di rumah sakit dan siuman gara-gara ketetesan air mata ibunya. Waktu itu posisi ada ibunya di situ. Akhirnya yang seingat Om Bara, ibunya ngomong, kamu anak baik, kalau memang kamu mau pergi ibu ikhlas. Nah dari sana Om Bara ngerasanya kayak ada sebuah cahaya dan dia bisa membuka mata waktu itu bang. Bisa buka mata. Nah dari situ udah ibunya tuh melukin Bara, nyiumin dan segala macam. Akhirnya Bara coba bangun dan senderan di tepian ranjang senderan gitu. Dan dia nanyain ke 5 kawannya, tunggu sebentar ibu panggilin. Orang yang pertama kali datang adalah Lana dan langsung meluk. Terus akhirnya disusul si Lani, Jaya, sama si Andi. Ya udah, dari situ ngobrol. Akhirnya lu siuman juga ya Bar, kata si Andi gitu. Ya elah, baru juga berapa jam gua pingsan. Terus tapi si Lana ngomong gini, kamu udah koma selama 2 bulan Bar. Kaget nih bang, ceritanya si Bara ini kaget. 2 bulan seingat si Bara itu dia gak sadarkan diri dan tiba-tiba terbangun. Yang diingat si Bara tuh kayak gitu. Dan akhirnya ada satu orang nih yang nggak ada ya kan, Putra mana? Akhirnya dijawab lah sama Andi, emang lo nggak inget Bar, kita udah kehilangan Putra pada saat kita nemu Putra di jurang. Jadi Putra udah meninggal. Kalau menurut Andi bilang kayak gitu. Tapi Bara tuh nggak percaya gitu aja bang. Gua lihat Putra ada di jurang dan gue merasa denyut detak jantungnya masih ada. Kalau menurut Bara kayak gitu. Akhirnya Andi bilang lagi, Putra udah meninggal Bar. Jadi kepalanya itu tertusuk batang kayu bang. Cerita aslinya tuh kayak gitu. Jadi Putra memang ditemukan, tapi kepalanya itu tertancap batang kayu gitu.
Nah pada saat hari itu si Bara masih nggak percaya. Gue pada saat naik ke atas gue masih bercanda sama Putra. Mata gue bisa ngeliat Bar. Bener lu bilang gue nggak buta. Itu kata-kata terakhir yang membuat Bara tuh bilang kalau Putra tuh masih hidup. Akhirnya diyakinin lagi sama si Lana. Pada saat gua gapai tangan lu di jurang, lu pingsan, Bar. Jadi kalau menurut Bara dia pingsan waktu itu perjalanan setelah naik di atas jurang, tapi yang terjadi adalah Bara pingsan pas tangannya digapai sama Lana sama Jaya. Iya kayak gitu. Yaudah dari sana sudah sekitaran 1 sampai 2 minggu Bara minta ke keempat kawannya untuk nyekar ke makam almarhum Putra. Nah dari sana baru Bara yakin dan percaya kalau Putra sudah meninggal. Dan cerita selesai sampai di sini. Kenapa Om Bara bilang sama gua, Kas tolong ini sangat dirahasiakan nama tempat dan nama gunungnya. Sampai saat ini pun ada beberapa orang yang minta cerita ini sama Bang, gue rahasiakan karena gue menjaga. Dan sama Om Bara pun gue masih ketemu gitu Bang. Jadi itu sangat gue rahasiakan. Oke. Jadi ini kenangan pahit lah buat si Bara ini tadi. Iya. Tapi ini teman-temannya si Bara ini mereka tahu nggak deh kalau sampai sekarang ini bahwa yang pernah mereka makan itu adalah tangan dari si Bara ini. Pada saat cerita ini gua tulis, gua sempat nanya ke Om Bara, Om, masalah tangan ini apa setelah kejadian teman-teman Om tahu? Apa Om cerita? Om Bara cuma bilang sampai saat ini nggak ada yang tahu. Kalau yang mereka makan itu ada tangan saya. Dan si Lana yang cewek yang di dalam cerita itu akhirnya dinikahin lah Bang, dan sampai sekarang punya anak 2 gitu Bang. Oh si Lana ini jadi istri si Bara dan punya anak 2 gitu Bang. Dan kenapa gimana cara mereka kerja, gimana Bara bisa dapat kerja. Jadi karena pendakian ini si orang tuanya Lana dan Lani itu orang mampu lah Bang. Akhirnya karena dilihat Bara ini orang yang bertanggung jawab, akhirnya Bara ini dikasih kepercayaan untuk megang suatu perusahaan dari bapaknya Lana gitu Bang. Sampai akhirnya mereka menikah. Punya keturunan sekarang. Jadi iya, kalau dihitung itu sekarang umur si Bara ini udah kepala 5 lah kali ya. Kepala 5 kan Bang, hampir kepala 6. Soalnya masih sering naik gunung. Udah enggak. Semenjak kejadian itu udah enggak pernah. Oh udah trauma mungkin ya. Udah enggak pernah lagi. Dan mungkin emang nggak bisa kali Bang dengan keadaan yang kayak gitu. Tapi sih kalau menurut Om Bara udah nggak pernah naik lagi. Udah nggak pernah muncak lagi semenjak kejadian itu pendakian terakhir Bara setelah kejadian itu. Gitu. Ini ceritanya serem banget ya. Sebenarnya sedih sih sebenarnya. Lebih ke arah situ. Soalnya waktu itu Om Bara cerita sama gue pun dia sampai berkali-kali ngembusin napas, berkali-kali kayak begini Bang. Kayak mungkin teringat lagi. Gue pun menulisnya juga gue jabarin, gue tanya lagi, ini gimana Om, ini boleh nggak gue tulis kayak begininya. Dia mikir lagi, ngembusin napas lagi, kayak gitu terus. Apa Bang Alek? Oke, berarti selama pendakian itu mereka berapa hari? Total 6 hari mereka. Total 6 hari mereka tersesat. Oh tersesat atau di pendakian? Tersesat ya? Mereka tersesat karena kan yang awalnya di persimpangan itu yang nggak tahu jalurnya. Karena hilang yang mereka buat tanda itu. Jadi tapi lamanya pendakian berapa
Kalau untuk di jalur Kalau gunung untuk di jalur kalau untuk di jalur itu ya normal sih, tiga hari perjalanan sama inilah. oh oke, berarti bukan trek yang terpanjang Enggak, gitu ya. bukan trek terpanjang, bukan. Total 6 hari karena mereka tersesat. Oke, siap. Oke, buat Om Bara ya yang kuat pokoknya bang ya. Iya benar. Saya turut merasakan duka yang mendalam pastinya, kehilangan satu anggota tubuh. Iya. Itu yang sangat berharga buat kita, pasti sedih banget kan. Pasti bang. Gue sampai masih ya merinding gimana gitu ngebayangin dia ceritanya. Gue melakukan hal gila, gue potong tangan gue. Gue kan nulis, jadi gimana orang bisa ngerasain apa yang dirasain Om Bara tuh, gue merinding gue bang. Gue harus ngerasain tuh sakitnya bang, tuh kayak gimana. Oke. Dan kalau gini bang, kalau apa, kan gue juga penasaran ya, kok lu sekuat itu ya om? Kan darah pasti kan yang namanya itu. Makanya itu tadi kan, Dia cuman bilang, cuman Allah yang punya kuasa. Gue nggak tahu apa-apa kan. Kalau Allah menginginkan gue mati, gue pasti mati. Dari jawaban itu gue cuma bilang, ya, semua Allah punya kehendak. cuma aku bayangin sakitnya saat dia memotong tangannya sendiri itu ya. Iya, itu yang paling bikin agak linu banget bang di hati sebenarnya. Pasti. Iya, linu banget. Oke bang, mungkin terakhir ada yang mau ditambahkan atau pesan dan kesan yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Ya paling baik lagi ke cerita ini, apapun keadaan kita di pendakian kita, teman kita posisi lagi bagaimanapun, tolong dan sangat tolong jangan ditinggal, karena banyak banget kejadian-kejadian temen lu kenapa-napa lu cuek-cuek aja, lu foto-foto sedangkan temen lu lagi tersiksa gitu. Tolong peka sama kawan sendiri, solidaritas nilai tinggi ya, paling itulah bang. Oke. Itu aja Bang Lukas.